Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalah ilal huda wa du'a ilal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, kembali kajian kitab Risalatul Jami'ah yang diadakan oleh KPM yang sangat rajin, sangat aktif mengadakan pengajian-pengajian. Terakhir pembahasan masih tentang rukun sholat ya. Jadi mungkin sedikit mengulang ke belakang bahwa kitab Risalatul Jami'ah ada disebut Al-Jami'ah ya, Risalah Al-Jami'ah. Jadi risalah, surat atau beberapa lembaran-lembaran Al-Jami'ah itu yang mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan apa? Mengumpulkan 3 ilmu yang menjadi fardu ain bagi setiap muslim ya. Ada 3 ilmu yang hukumnya wajib dipelajari, wajib diketahui dan wajib diamalkan. Siapapun dia, apapun profesinya. Yang pertama akidah atau tauhid, itu harga mati. Setiap muslim wajib mengkaji akidah yang benar di dalam Islam. Yang kedua yaitu tentang fikih ya. Fikih lebih kepada tata cara ibadah, tata cara muamalah supaya ibadahnya sah dan juga muamalahnya sah, nikahnya sah. Itu menjadi kewajiban setiap muslim. Maka tidak ada alasan orang tidak mengetahui cara sholat yang sah. Ya, karena tempat belajar sekarang di mana-mana ada. Dan hukum mempelajari ibadah yang sah itu hukumnya fardu ain. Yang terakhir adalah tentang akhlak atau tazkiyatun nafs ya. Yang ketiga itu semuanya fardu ain, siapapun profesinya, apapun pekerjaannya ya. Yang di pabrik, yang menjadi direktur, yang menjadi guru ya, dokter, siapapun dia ya, dia boleh memperdalami bidangnya, tetapi tidak boleh melupakan ilmu fardu ain. Menjadi dokter itu fardu, tapi fardu kifayah. Menjadi seorang polisi itu fardu kifayah. Menjadi petani itu fardu kifayah. Mengajar pun fardu kifayah. Tetapi yang fardu ain 3 ilmu yang tadi. Ya, silahkan menjalani fardu kifayah, tapi jangan pernah lepas dari fardu ain ya, fardu ain itu yang 3. Nah kemarin terakhir masih tentang furudus sholah atau rukun sholat. Di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ada 11 ya. Saya sebutkan dulu yang kemarin. Yang pertama, rukun sholat itu niat ya. Semua ibadah pasti diawali rukun pertama dengan niat. Niat itu al-qasdu. Inti niat itu qasdu, bermaksud mengerjakannya. Ya, kemudian wa takbiratul ihram. Ya. Yang rukun kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir ihram, artinya ihram itu mengharamkan yang tadinya boleh. Sebagaimana ihram dalam haji, ihram dalam umrah mengharamkan yang tadinya boleh. Ya, menggunting rambut sebelum ihram umrah boleh. Setelah ihram umroh tidak boleh. Memakai wangi-wangian sebelum umroh boleh. Setelah ihram umroh tidak boleh. Begitupun dengan takbiratul ihram, rukun yang kedua ya, statusnya mengharamkan apa yang sebelumnya diperbolehkan. Yang rukun ketiga qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah baik munfarid ataupun jamaah di dalam mazhab Syafi'i. Jadi fikih yang kita pelajari adalah fikih ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Karena bisa jadi berbeda fikih di luar madhab Imam Syafi'i, dan itu salah satu keragaman di dalam berislam. Ada yang bermadhab Syafi'i, ada yang madhab Maliki atau madhab apapun. Nah, itu tidak menjadi penghalang kita dalam menjaga ukhuwah. Tetapi dalam madhab Syafi'i membaca Fatihah itu hukumnya rukun. Baik munfarid sendiri ataupun menjadi imam ataupun menjadi makmum ketika berjamaah. Ya, kalau menjadi imam jelas dalam jahar, maka yang membaca Fatihah imam, makmum wajib mendengar. Tetapi makmum pun
wajib membaca Fatihah. Kapan? Setelah selesai imam membaca Fatihah. Makanya dalam mazhab Syafi'i sunnahnya ada jeda antara Fatihah dengan surat. Maksudnya apa? Memberikan waktu makmum untuk membaca Fatihah. Kalau ternyata waktunya tidak cukup atau memang tidak ada jeda, makmum tetap membaca Fatihah sampai selesai. Ya, karena surat itu hukum awalnya memang sunnah. Ya, kemudian tidak tidak diwajibkan mendengarkan, ya, walaupun harus didengarkan, tetapi ketika harus membaca Fatihah atau mendengarkan surat, maka yang didahulukan membaca Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i membaca Fatihah itu rukun, imma munfaridan wa imma jamaah, baik ketika sendiri ataupun berjamaah. Berjamaah itu baik menjadi makmum ataupun menjadi imam. Dua-duanya wajib membaca Fatihah. Adapun yang disebut makmum masbuk, makmum yang tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, itu sebutnya masbuk. Ya. Jadi normalnya baca Fatihah itu misalnya seberapa menit? 2 menit, 2 menit panjang tuh baca Fatihah. Misalnya kurang dari 1 menit. Tetapi ketika dia datang mendapati waktu yang cukup dengan imam itu hanya 2 ayat atau 3 ayat dari Fatihah. Padahal Fatihah 7 ayat. Makmum yang mendapati waktu yang tidak cukup untuk membaca Fatihah itu disebut makmum masbuk, dan nanti hukumnya ada khusus, ya, beda dengan makmum muwafiq. Nah, itu membaca Fatihah di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i hukumnya rukun, ya. Hadisnya masyhur, malam yaqra bi Fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak sah salat, man lam yaqra bi Fatihatil kitab, barang siapa yang tidak membaca Fatihah. Ya. Rukun setelahnya ar-ruku'. Ruku itu rukun. Jadi kalau tidak ruku tidak sah. Ya, kemarin sudah ya itu ya. Rukun setelahnya adalah ruku. Batas minima ruku seperti apa? Batas minima ruku dikira-kirakan kedua telapak tangan sampai kepada lutut. Tapi tidak mesti ditempelkan kalau berbicara tentang sah, ya. Jadi fikih itu berbicara tentang sah atau tidak sah, itu fikih. Tapi afdol tidak afdol itu beda lagi. Artinya kalau ada orang yang ruku kemudian tidak nunduk terata gitu, tapi diperkirakan kedua telapak tangan kalau diantelkeun kana naon tuur antel, itu sah. Misalnya yang sudah sepuh kalau rata nyeri cangkeng, nah, dikira-kirakan nyampai sah, ya. Atau misalnya yang sakit encok atau nyeri cangkeng, ya. Kalau harus nunduk rata, misalnya nggak kuat, sakit, maka cukup dia nunduk dikira-kirakan bihaitsu tanalu rohatahu rukbatai. Yang penting dikira-kira, ya, namanya bihaitsu itu kira-kira. Dikira-kirakan kalau kedua telapak tangan antel karena 2 lutut, itu sudah dianggap ruku dan rukunya sah. Tetapi itu hanya sebatas sah. Kalau afdolnya rata, sebagaimana dalam hadis seperti papan, ya, nurata. Ngunung orama insya Allah mudah, ya. Orang tua yang sudah udzur, itu ada yang bisa, mungkin ada yang kesulitan. Kemudian rukun setelahnya wayat ma'innu fihi wujuban. Wajib tumaninah di dalam ruku'. Tumaninah itu ada jeda antara 2 gerakan intinya, ya. Jadi setelah ruku jangan langsung, harus ada jeda sebentar. Walau qalilan. Itu disebutnya tumaninah. Tetapi yang afdal tetap membaca zikir, membaca tasbih yang disunnahkan, ya, di dalam ruku. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tarawih nggak ada tumaninah itu tidak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah, ya. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, wallahu alam, ya, ada yang mengatakan saya belum melihat langsung kitabnya, ya. Ada yang mengatakan mazhab Imam Abu Hanifah tumaninah itu bukan rukun, wallahu alam. Tapi
Tetap di dalam mazhab Syafi'i tumaninah di dalam ruku itu rukun. Jadi kalau tidak tumaninah sah, tidak sah sholat. Jadi kalau ruku Allahu Akbar, Sami Allah, ada jeda. Tumaninah itu berhenti sesaat antara dua gerakan. Jadi ada jeda dulu. Ulah langsung Allahu Akbar. Ya. Nah, itu hukumnya rukun. Nah, tetapi kapan dikatakan ruku? Ketika dia nunduknya memang sengaja niat ruku. Karena bisa jadi ayah gempa, ya, lagi ada gempa atau apa ya. Kemudian tidak sengaja nunduk. Sekalian nunduknya dijadikan ruku. Itu tidak sah. Harusnya apa? Berdiri lagi karena nunduk tersebut bukan dalam rangka ruku, tetapi misalnya kena gempa jadi ataukah surung ku batur jadi tungkul. Jadi sekalian memang sekarang waktunya ruku, sekalian ruku. Itu tidak boleh. Karena niat awalnya bukan ruku. Jadi harus qasdur ruku. Niatnya dari awal nunduk memang untuk ruku. Ya. Atau misalnya sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah pernah nguping sujud tilawah ya. Sujud tilawah itu ketika membaca salah satu ayat sajadah di dalam Al-Quran. Itu ada 14 di dalam mazhab Syafi'i. Yang paling mudah surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Itu saya pun tidak, kalau pas imam baca itu tidak mesti baca sujud tilawah, melihat kondisi makmum. Kadang orang awam tidak tahu, pas kita sujud tilawah disangka aliran sesat. Itu ada katanya yang seperti itu. Memang kalau mau sujud tilawah, sesuatu yang memang jarang, belum dikenal banyak, minimal di awal diberitahu sedikit, ya, namanya kaget. Kalau tidak diberitahu sering jadi masalah di beberapa tempat, diprotes aliran sesat. Atau baca kiroah bukan kiroah Hafs an Asim, misalnya Abu Amr, kiroah Hamzah. Padahal itu kiroah mutawatirah, tapi karena makmum taunya satu kiroat, itu dianggap aliran sesat. Ya. Misalnya dalam Hamzah itu ihdinaz zirotol mustaqim, zirotol dekat ke zai. Lamun mamuna, oh iya bacaan di mana ya? Aliran sesat. Itu makanya menempatkan sesuatu itu perlu melihat kondisi, ya. Tidak bisa kita memaksakan tanpa melihat kondisi makmum, akhirnya disalahpahami. Atau misalnya di Abu Amr itu ya, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, itu kan jarang. Maliki biasanya diurangkan panjang. Maliki itu Hafs. Kalau Abu Amr itu dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Atau kalau mau diwasolkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Namun di orang awam atau di banyak memang perlu melihat situasi dan kondisi. Ya. Summal i'tidal, rukun setelahnya i'tidal. Ini penting ya, membedakan mana rukun, mana sunnah, mana syarat. Ya. Artinya ketika itu rukun, mau tidak mau ketika ketinggalan harus diganti. Kalau sunnah, ketika ketinggalan ada yang tidak boleh diganti, ada yang sunnah sujud sahwi. Ya, jadi pentingnya membedakan mana rukun, mana sunnah. Ketika rukun ketinggalan, wajib ditambal. Ya, tidak bisa dengan sujud sahwi. Rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ketinggalan Fatihah udah sujud sahwi, itu nyambung. Ya. Kalau ketinggalan Fatihah, maka harus diganti ditambah rakaat. Misalnya seperti ini ya. Subuh 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua ngalamun. Walaupun munfarid ngalamun. Sadar-sadar pas tasawuf akhir. Kan tadi asal baca Fatihah. Saking melamunnya. Maka kalau yakin tidak baca Fatihah, apakah salam? Jangan. Berdiri 1 rakaat, karena rakaat yang kedua yang tidak baca Fatihah la yu'tabar rakaatan, itu dianggap 1 rakaat. Karena rakaat itu harus memenuhi semua rukun. Ada 1 rukun yang ketinggalan tanpa sengaja, maka walaupun sudah 2 kali berdiri tapi dianggap 1 rakaat.
karena berdiri yang kedua tidak dianggap 1 rakaat karena ada rukun yang tertinggal. Lalu apa yang harus dilakukan? Berdiri, menambah 1 rakaat karena yang tadi dihitung 1 rakaat. Ya. Kalau dua-duanya berdiri lupa Fatihah, maka tambah 2 rakaat. Saking ngalamun. Ya, lagi banyak masalah, hutang udah hutang macam-macam. Tiba-tiba sudah salam atau tasahud akhir. Rakaat pertama tidak baca Fatihah, misal rakaat kedua sujudnya sekali. Wah, masalah. Berarti walaupun 2 kali berdiri dianggapnya belum 2 rakaat. Berarti tambah 2 rakaat. Walaupun 4 kali berdiri dihitungnya 2. Ya. Nah, itu yang penting ya. Makanya perlu membedakan mana rukun, mana sunnah. Kalau sunnah, kalau sudah terlewat tidak perlu diganti. Tadi lupa tidak baca Fatihah, akhirnya berdiri nambah 1 rakaat baca surat, padahal surat hukumnya sunnah, akhirnya batal salatnya. Ya, akhirnya batal. Hari. Itu pentingnya membedakan rukun dengan sunnah. Ya, dan memang ketika berjamaah ada hal-hal yang harus dipahami bersama antara imam dan makmum. Kadang imam paham, makmumnya nggak paham, itu jadi masalah. Oke. Ya, misalnya tasyahud awal itu kan hukumnya sunnah ab'ad. Tapi kalau sudah lupa, terlanjur berdiri rakaat ketiga, sudah berdiri, imam atau siapapun yang sholat tidak boleh kembali kepada tasyahud awal. Hukumnya kalau kembali batal. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad, sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dijelaskan. Ya. Jadi tasyahud awal kelewat, terlanjur berdiri rakaat ketiga. Maka yang sholat tidak boleh kembali kepada tasyahud awal karena dia sudah masuk rukun yang baru, berdiri, harusnya baca Fatihah dilanjutkan. Nah, kalau makmum tidak paham, ya, imam lupa tasyahud awal terlanjur berdiri, makmum nggak tahu, makmum tahunya harus tasyahud awal, akhirnya subhanallah, 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 akhirnya pecah. Ada kejadiannya. Akhirnya makmum munfarid, dikiranya imam salah, padahal yang salah makmum. Ya. Jadi memang ada hal-hal yang imam harus tahu, makmum pun harus tahu. Makmum terapal, akhirnya berjamaah pecah. Dikiranya imam yang salah, padahal makmum yang salah. Ya. Kan tasyahud awal itu sunnah muakkadah. Tidak ada, setahu saya tidak ada mazhab manapun yang mengatakan tasyahud awal atau tahiyat awal hukumnya rukun. Dan kalau sudah terlanjur berdiri, maka lanjutkan membaca Fatihah. Tidak boleh kembali kepada sunnah. Nantinya taqdimu sunnah ala rukun atau ala wajib, mendahulukan sunnah atas wajib. Ketika sudah berdiri, tasyahud awal deh, itu batal. Indal mazhab Syafi'i. Makmum harusnya mengikuti imam. Kalau makmumnya paham. Kalau tidak paham, pakai kekeh. Imam kekeh ngadeg, makmum kekeh tasyahud awal. Akhirnya sholat masing-masing. Dan itu terjadi. Terjadi. Nah, itu penting ya. Beberapa hal harus dipahami juga oleh makmum. Ya, summal i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban. Rukun selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah ruku. Ya. Hukumnya rukun. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan juga tumaninah di dalam i'tidal. Di tumaninah itu setiap gerakan ada tumaninah. Ya. Ruku, rukun, tumaninah di dalam ruku, rukun. I'tidal berdiri setelah ruku, rukun, tumaninah di dalam i'tidal hukumnya rukun. Ketika tidak tumaninah maka tidak dianggap dan tidak sah. Ya. Nah,
Oh, kemudian kapan i'tidal atau berdiri tersebut dianggap i'tidal? Ketika berdirinya memang sengaja untuk i'tidal. Karena bisa jadi ruku, kemudian depan ada kalajengking atau non kaget berdiri. Sekalian tadi ruku beres. Tidak. Karena apa? Berdirinya bukan untuk i'tidal tapi kaget. Lalu apa yang harus dikerjakan? Ruku deui. Terus ngadeg atau berdiri dalam rangka i'tidal. Jadi semua gerakan di dalam sholat harus dalam rangka sholat, bukan di luar sholat. Pas i'tidal gempa, langsung sujud, sekalian sujud. Tidak bisa karena turun ke bawah bukan dalam rangka sujud tapi kena gempa misalnya. Maka harus berdiri lalu normal sujud dengan niat memang untuk sujud. Summa sujudu marrotain. Rukun setelahnya adalah sujud marrotaini 2 kali. Ya, maklum lah ya, sujud 2 kali. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Ya, rukun. Duduk di antara 2 sujud itu rukun. Ketika tertinggal maka tidak dianggap rukun tersebut. Ya. Wa yatma'innu wujuban fil kul, dan wajib tumaninah di semuanya. I'tidal dari ruku wajib tumaninah, i'tidal wajib tumaninah, sujud pertama tumaninah, duduk di antara 2 sujud tumaninah, sujud kedua tumaninah. Hukumnya wajib. Tidak tumaninah maka tidak sah. Tidak sah sujudnya, tidak sah i'tidal. Wa yaf'alu baqi rakaat kadzali, dan rakaat yang lainnya pun sama. Jadi salat itu pengulangan dari rakaat pertama dari sisi gerakan. Ya, rakaat pertama seperti itu, rakaat kedua, ketiga, keempat sama. Makanya wa yaf'alu baqi rakaat kadzalik. Maka rakaat selain yang pertama dikerjakannya sama seperti itu. Baik dalam rukun, baik di dalam sunnah, kecuali nanti rakaat terakhir. Rakaat terakhir ada perbedaan. Wa yaf'alu baqi rakaat kadzalik, dan rakaat yang selain rakaat pertama seperti itu di dalam rukun. Ya. Kemudian wat tasyahudul awal wa qu'uduhu sunnah. Ini ada selingan. Adapun tasyahud awal wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud awal sunnah, hukumnya sunnah. Tasyahud awal hukumnya sunnah, duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang ketika ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Karena sunnah sholat itu ada yang harus, bukan harus, ada yang sunnah diganti sujud sahwi, ada yang tidak boleh sujud sahwi. Harusnya tidak sujud sahwi, lalu sujud sahwi, batal sholatnya. Misalnya ruku tidak membaca tasbih. Tasbih di dalam ruku itu sunnah. Kemudian lupa tidak baca tasbih. Akhirnya di sebelum salam sujud sahwi untuk mengganti tasbih, maka sholatnya batal. Karena tidak dianjurkan sujud sahwi mengganti tasbih. Ya. Maka sunnah di dalam sholat itu ada ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad dianjurkan ditutup dengan sujud sahwi. Sunnah hayat tidak digantikan oleh apapun ketika tertinggal atau ditinggalkan. Ya. Nah, wat tasyahudul awal wa qu'uduhu sunnah. Tasyahud awal berikut duduknya hukumnya sunnah. Wat tasyahudul akhir, nah ini masuk rukunnya. Wat tasyahudul akhir wal julusu fihi fardun. Dan tasyahud akhir berikut duduknya fardun, rukun. Jadi kalau tasyahud awal sunnah, kalau tasyahud akhir rukun. Ya. Nah, kalau rukun tertinggal harus diganti. Kalau sunnah tasyahud awal tidak wajib diganti, hanya sunnah
sujud sahwi. Ya. Nah, kemudian cara duduknya bagaimana? Di dalam mazhab Syafi'i yang sebagaimana sering dipraktekkan, semua duduk di dalam sholat duduk iftirash, ya, kecuali tasyahud akhir. Semua duduk di dalam sholat iftirash. Iftirash seperti tasyahud awal, ya, duduk di antara dua sujud, itu iftirash. Jadi duduk yang ada di dalam sholat semuanya duduk iftirash, kecuali duduk yang setelahnya diikuti salam. Itu lebih detail lagi. Kecuali duduk yang setelahnya langsung salam. Ya, semua duduk di dalam sholat sunnah iftirash, kecuali duduk yang setelahnya langsung salam. Karena ada duduk tasyahud akhir, setelahnya tidak salam, tapi setelahnya sujud sahwi. Kan at-tahiyatul mubarakatuh shalawat innaka fil alamina innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnat. Nah, setelah itu mau tasyahud sujud sahwi. Berarti duduk tersebut tidak langsung diikuti salam tapi sujud sahwi. Maka duduk yang tidak diikuti tasyahud, tidak diikuti salam, maka duduknya tetap duduk iftirash. Tawarruk itu duduk yang setelahnya langsung salam. Ya. Kalau tasyahud akhir tidak akan sujud sahwi, berarti tawarruk. Tapi kalau tasyahud akhir setelahnya mau sujud sahwi, maka iftirash. Ya, kenapa? Karena setelah tasyahud tidak langsung salam tapi sujud sahwi. Ya. Maka kalau walaupun tasyahud akhir tapi sudah niat berencana sujud sahwi, berarti iftirash. Ya. Tapi kalau setelah sujud sahwi kan salam, itu tawarruk. Ya. Kan sujud sahwi 2 kali sujud, setelah sujud sahwi kan salam. Berarti setelah sujud sahwi yang kedua duduknya duduk tawarruk. Pokoknya pas salam assalamualaikum dalam keadaan tawarruk. Nah, itu dobit yang lebih detail para fuqaha. Ya. Jadi semua duduk di dalam sholat itu iftirash, kecuali duduk yang setelahnya langsung diikuti salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tasyahud akhir wal julus. Wassalatu 'alan nabi ba'da tasyahudil akhiri fardun. Wassalatu dan membaca salawat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir, ya, fardun. Setelah tasyahud akhir hukumnya fardun, yaitu rukun, ya. Nama lain rukun, fardu wajib. Jadi fardun itu sama dengan rukun, sama dengan wajib di dalam istilah fikih. Jadi sholawat setelah tasyahud akhir itu hukumnya rukun. Ketinggalan sholawat setelah salam harus kembali lagi. Ya. Kenapa? Karena sholawat rukun. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, belum baca sholawat. Apa yang dilakukan? Kembali lagi ke dalam sholat. Dia tinggal menambah sholawat. Ya, sholawatnya mau yang simpel, mau yang afdol. Yang simpel Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Yang afdol sholawat Ibrahimiyah. Setelah selesai sholawat, baru Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti dia kembali kepada sholat. Kalau kembali kepada sholat, pas baca sholawat, hitut, kentut, maka batal. Ya, jadi mulai dari awal, karena apa? Dia kembali kepada sholat. Kemudian di dalam sholat, kentut, ya batal. Berarti wudu deh. Wudu lagi, mulai lagi dari awal. Semuanya jadi. Dari awal semuanya. Karena dia kembali. Kalau tidak kembali kepada sholat, sholatnya tidak sah. Tapi itu batal, tacan hitut. Ya. Nah itu sholawat. Jadi sholawat di dalam tasyahud akhir hukumnya rukun, tetapi dalam tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya.
Nah, jadi kalau sunnah lalu terlewat, itu nggak perlu diganti. Tapi kalau sholawat dalam tasyahud akhir karena rukun, ketika ketinggalan harus ditutup, diganti. Wassalamu minas sholati fardun. Wassalam, dan membaca salam, minas sholati, dari sholat, fardun, hukumnya rukun. Ya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, wa aqalluhu, dan minimal assalamu alaikum. Ya. Yang afdalnya tambah warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Minimal assalamualaikum. Ya. Kenapa memakai kum, assalamu keselamatan, kum alaikum bagi engkau, kum dengan jamaknya bagi kalian, aranjen. Ya. Karena apa? Karena assalamualaikum pertama bagi bagi jamaah yang ada di kanan. Ya, assalamualaikum yang kedua pakai kum, oke kan? Assalamualaikum kalian bagi jamaah yang ada di kiri dan juga para malaikat. Walaupun munfarid, ya, kan munfarid tetap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika tidak ada orang lain, yang bagi malaikat yang di kanan, malaikat yang di kiri, maka khitabnya assalamualaikum. Keselamatan bagi kita. Dalam Islam itu kan keselamatan itu nomor satu, ya. Sedikit-sedikit disunahkan salam keselamatan. Ya. Secara mulut kita sering mengucapkan salam, tapi bereseta ngagibahkeun. Sering mengucapkan salam, setelah itu hutang gak dibayar. Nah, itu baru salam di lisan. Ya. Padahal semangat di dalam Islam itu senantiasa menjaga keselamatan. Kayaknya agama yang paling menjaga hak orang lain itu Islam. Ya. Kalau dalam hadis hukukul muslim alal muslim itu kan luar biasa. Ada hak-hak muslim yang tidak boleh diganggu oleh muslim yang lain. Bahkan jangankan sesama muslim, dengan kafir pun ketika dia zimmi itu wajib dijaga. Rasulullah sampai mengatakan, man adza zimmiyan faqad azani. Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, faqad azani, maka dia seperti menggangguku. Jadi yang kafir zimmi pun tidak boleh diganggu. Jadi ketika bisa hidup berdampingan, damai, saling membantu, sudah, wajib dijaga hartanya, darahnya, nama baiknya, kehormatannya. Ya. Ketika kita mengganggu kafir zimmi, dia tidak membuat masalah, hidup berdampingan, itu sama seperti azani, kata Rasulullah, seperti menggangguku. Itu ajaran yang luar biasa, ya. Dan dalam sirah pun kita, ya, membaca bahwa Rasulullah dalam banyak hal bermuamalah dengan orang kafir. Tapi dalam 1-2 hal berperang dengan kafir, bermuamalah dengan kafir zimmi, memerangi kafir harbi. Ya, ketika mereka mengganggu umat Islam atau mengkhianati perjanjian, ya. Sudah disepakati perjanjian, saling menjaga, kemudian dikhianati. Nah, itu baru Rasulullah tidak baik, atau apa istilahnya, memerangi mereka yang mengkhianati perjanjian. Tapi ketika kafir zimmi, Rasulullah baik, ya, sangat menjaga kehormatan hartanya dan darahnya. Masih tentang arkanus shalah. Sekarang isya'nya agak lumayan, ya, sekitar agak mundur. Masih tentang rukun sholat, ya, terakhir rukun sholat tadi sampai salam, ya, rukun terakhir sholat yaitu salam. Maksud dari salam itu membaca salam, bukan melirik kepala ke kanan ataupun ke kiri. Jadi yang dimaksud rukun sholat salam itu membaca salamnya. Nah, itu perlu dibedakan membaca salam assalamualaikum warahmatullah dengan melirik ke kanan ataupun ke kiri. Yang menjadi rukun itu qiraatus salam, bukan meliriknya. Meliriknya itu ada sunnah.
Ya, bukan berarti sunnah ditinggalkan, tidak. Ini hanya untuk membedakan. Semuanya biasa kita kerjakan, ya. Teori-teori ini semuanya biasa kita kerjakan, biasa kita lakukan. Tetapi dari semua yang dikerjakan, yang kita lakukan itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang rukunnya adalah membaca salam, sunnahnya melirik ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Nah, salamnya pun yang rukun itu yang pertama saja. Di dalam mazhab Syafi'i, assalamualaikum, yang pertama. Melirik ke kanan sunnah, salam yang kedua sunnah, melirik yang ke kiri pun sunnah. Ya. Jadi makanya rukun yang terakhir itu salam, maksudnya adalah qiraatus salam, membaca salam. Nah, di dalam fikih yang disebut qiraah, membaca itu harus ada suara minimal terdengar oleh yang membaca, minimal. Kalau diperkirakan dalam suasana hening. Ya, tapi kalau dalam suasana bising itu pasti tidak terdengar, ya tidak ada masalah. Yang penting diumpamakan, dikira-kira tidak sedang berisik, dengan suara seperti itu terdengar. Itu disebutnya dengan qiraah. Ya, ya, misalnya at-tahiyatul mubarak. Mungkin yang di sebelah tidak terdengar, yang di kiri tidak terdengar, tapi kita mendengar, itu sudah cukup. Maka qiraah itu bukan di dalam hati, ya. Baca Fatihah diam aja. Bacanya dalam hati itu bukan qiraah. Itu hampir disepakati semua mazahib, semua ulama. Yang disebut qiraah itu mulut bergerak, ada suara yang terdengar minimal oleh kita. Kalau yang tidak bisa bicara itu baru dalam hati, ya. Tidak bisa mengeluarkan suara itu dalam hati. Nah, kemudian wa aqalluhu minimal assalamualaikum. Wa aqallu tasyahud, tadi kan tasyahud, ya. Minimal tasyahud. Jadi tasyahud itu ada minimal. Ada yang afdal, minimal at-tahiyatu lillah. Ini yang minimal, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu minimal tasyahud. Jadi tasyahud itu sampai sana. Atau tahiyat bahasa orang. Kenapa sebut tahiyat? Ya karena diawali dengan at-tahiyat. Kenapa disebut tasyahud? Karena nantinya ada syahadat. Ini yang minimal. Kalau yang ada banyak riwayat ya tentang tasyahud. Yang biasa digunakan at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakatuh, shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu, Allahumma asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat atau tasyahud itu sampai sana. Kalau yang minimal yang ini at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, yang akol seperti ini, yang minimalis seperti ini, ada kalanya dibutuhkan dalam 1-2 keadaan. Misalnya ketika kita terlambat datang khutbah Jumat. Ya, Jumatan itu ketika khutbah kan yang utama itu mendengar khutbahnya imam. Maka ketika terlambat datang ke masjid, imam sudah khutbah, kita tetap disunahkan sholat, ya, sholat qobla Jumat ataupun tahiyatul masjid, tetapi dengan bacaan seminimal mungkin. Dalam rangka apa? Mengejar khutbah imam. Jadi cukup Fatihah saja, tidak perlu iftitah, tidak perlu membaca surat. Kemudian ketika tasyahudnya pun tasyahud yang pendek. Ketika sholawat pun cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Karena apa? Karena ada yang lebih utama, yaitu mendengarkan khutbah. Jadi ibadah yang utama itu ibadah pada waktunya. Ya, walaupun itu membaca Quran, ketika orang lain sedang tidur, ya jadi tidak utama, malah mengganggu orang lain. Jam 1 baca Quran di rumah kenceng, yang lain pada tidur, ya. Atau jam 1 malam pakai speaker baca Quran. Baca Qurannya baik tetapi menempatkannya tidak pada tempatnya jadi madorot, ya. Maka kata ulama, ibadah yang baik itu yang pada tempatnya. Salat itu baik tetapi
ketika khutbah yang utama itu mendengarkan khutbah, maka tetap disunnahkan sholat, tetapi aqallu mungkin, yang minimal, tidak perlu iftitah, tidak perlu membaca surat, cukup Fatihah. Makanya saya dulu sebelum tahu ya, ada seorang ulama datang Jumat udah agak telat ya, telat maksudnya khutbah sudah memulai. Pas lihat sholatnya cepet banget. Karena tidak tahu. Setelah tahu, oh iya, makanya orang itu sering ingkar ketika ilmunya masih sedikit. Ketika makin banyak pengetahuan itu biasanya qallal inkar. Sedikit mengingkari. Kenapa? Karena ada banyak kemungkinan atau ada ilmu yang belum kita ketahui. Nah, masalah hari ini ilmu kita terbatas, yang belum tentu kita ketahui. Ya. Itu jadi masalah juga, bahkan masalah besar. Ya. Jadi aqallu tasyahud yang tadi ya, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, asyhadu itu ada hak. Kalau biasanya sebagian orang atau anak kecil asyhadu alla asyhadu haknya nggak ada, asyhadu. Jadi nggak ada haknya, artinya jadi berbeda ya, asyhadu. Kalau dalam azan misalnya, dalam adzan. Ya. Kemudian wa aqallu sholat, ini hanya menyebutkan tadi kan sudah ya, rukunnya tasyahud, kemudian sholat, kemudian salam. Lalu Musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjelaskan aqallu tasyahud seperti tadi, aqallu sholat seperti ini, wa aqallu sholat, dan minimal sholawat ala Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal ya. Jadi kalau pas khutbah Jumat itu, atau ketika imam di bandara, di stasiun atau di terminal, sedangkan sebentar lagi mau berangkat, 2 menit lagi, atau sholat, pas mulai sholat tuh 5 menit lagi. Kemudian ini kalau ini ketinggalan kereta, padahal ada lagi kereta besok. Nah, maka dia bisa menggunakan bacaan-bacaan yang minimal. Nah, makanya menjadi imam itu perlu fikih juga. Jangan sampai jadi imam di stasiun, di pom bensin, di bandara bacaannya panjang. Mungkin kita masih sejam lagi, yang di belakang kita 5 menit deh, pasti deg-degan. Aduh, 5 menit deh ya, deg-degan. Nah, makanya bagian dari yang penting dari seorang imam itu fikih, jangan sampai membaca panjang bukan pada tempatnya. Bahkan panjang sekali itu tidak dianjurkan ketika menjadi imam. Sampai sahabat Mu'adz bin Jabal itu dimarahi oleh Rasulullah gara-gara membaca surat Al-Baqarah ketika menjadi imam. Bayangnya Al-Baqarah 2,5 juz lebih, hampir 3 juz. Padahal kata Rasulullah di belakang itu ada orang tua, ada yang sedang sakit, ada yang sakit gigi, yang kita jualan. Kebayang 1,5 jam sholat misalnya, yang beli udah pada seberapa orang. Jadi jangan sampai sholat pun mengganggu aktivitas yang lain. Kalau munfarid itu mah bebas. Kalau sholat pribadi itu silakan, mau 1 jam, mau 1 juz, 2 juz, 3 juz, karena tidak membawa orang lain. Tapi ketika jadi imam ada orang di belakang kita. Wa aqallu sholat ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yambagi, dan seyogyanya ayyatia mengerjakan bisunani dengan sunnah-sunnah jami'aha seluruhnya. Wahia, dan sunnah-sunnah tersebut kathiratun jidda, sangat banyak sekali. Jadi sunnah di dalam sholat sangat banyak. Sebagian ulama ada yang mengumpulkan sampai 500 sunnah. Ada kitab namanya Sunanus Shalah karangan Habib Sa'ad, itu tidak terlalu tebal ya. Sunanus Shalah, beliau mengumpulkan berapa ya, ratusan. Sebagian ulama ada yang mengatakan sampai 500. Jadi sunnah sholat itu imma qabla sholat, sebelum sholat, wa imma asna'is sholat, atau di tengah-tengah sholat, wa imma ba'da sholat. Semuanya masih berhubungan dengan sholat. Nah, maka seyogyanya mengerjakan semua sunnah-sunnah tersebut. Minimal, kata ulama, semua sunnah yang ada di dalam syariat itu minimal 1 kali kita pernah mengerjakan.
Kalau memang tidak bisa mengerjakan secara dawam. Ya, ada beberapa sunnah yang mungkin kita tidak bisa dawam, tapi minimal 1 kali. Jadi kita min ahli sunnah yang itu. Misalnya apa ya? Yang mungkin kalau sering itu sulit kita kerjakan. Kalau yang simple-simple kan gampang ya. Misalnya apa dalam kan banyak ya. Nah, kata ulama, kalau kita tidak bisa dawam, minimal 1 kali kita mengerjakan sunnah tersebut. Contohnya kan. Saking banyaknya ya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Jadi kalau dawam mungkin kita kesulitan untuk hal itu, tapi kalaupun tidak dawam minimal sekali dalam seumur hidup, jangan sampai tidak dikerjakan. Ini luar biasa ya solusi dari para ulama, karena mungkin tidak semua sunnah bisa kita kerjakan. Apa dalam kehidupan sehari-hari ini semua sunnah kita kerjakan? Tentu tidak ya. Ada yang kita kerjakan, ada yang belum bisa kita kerjakan. Nah, yang belum ini minimal sekali dalam seumur hidup, yang tidak bisa kita dawamkan minimal sekali. Itu menurut banyak ulama. Atau kalau belum, minimal kita niat. Tapi niat itu ya memang serius. Ketika memungkinkan, saya akan mengerjakan. Walaupun nanti tidak terlaksana, tapi kita sudah niat akan mengerjakan, maka niat tersebut ditulis sebagai pahala yang kamilah, hasanah kamilah. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada sunnah yang tidak bisa kita kerjakan secara dawam, minimal sekali. Kalau mungkin itu pun belum, minimal niat akan mengerjakan ketika memungkinkan. Walaupun misalnya akhirnya tidak jadi, kita sudah niat, maka niat tersebut sudah ditulis sebagai satu kebaikan. Nah, sunnah di dalam sholat itu ada banyak ya. Dalam kitab kalau dibahas satu-satu lama karena kitabnya mukhtasar. Tapi secara garis besar sunnah itu ada dalam sholat, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu ketika ditinggalkan, dianjurkan atau disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat itu yang paling banyak, ketika ditinggalkan atau tertinggal ya sudah, tidak bisa diganti dengan apapun dan tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Lupa tidak baca iftitah lalu sujud sahwi, tidak boleh, sholatnya tidak sah. Lupa iftitah ya sudah, tidak diganti dengan apapun ya. Sunnah ab'ad ada berapa? Ada 6. Pertama, tasyahud awal. Ini dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab lain bisa jadi berbeda. Wal qu'udullah, tasyahud awal, dan duduk dalam tasyahud awal. Itu 2. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal. Jadi itu berbeda ya. Tasyahudnya, sholawatnya, duduknya itu 3 sunnah yang berbeda. Jadi tadi 3 ya, tasyahud awal. Maksudnya tasyahud awal itu membaca at-tahiyyatu mubarakatuh, kemudian sholawat, kemudian duduk ya. Kemudian tadi sholawat ala Nabi ya, tasyahud. Kemudian yang keempat, sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi tadi sholawat kepada Nabi, yang ini keempat sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi saya ulangi, pertama tasyahud awal, at-tahiyyatu mubarakatuh, salawat. Yang kedua, duduk dalam tasyahud. Yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal. Tasyahud awal itu cukup membaca kepada Nabi. Kemudian yang keempat, tasyahud kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu ditambah alal ali ya. Mana di sini? Kepada keluarga Nabi. Kemudian yang kelima, kunut, dan yang keenam berdiri di dalam kunut. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunnah ab'ad. Dan kunut di dalam mazhab Syafi'i tidak mesti Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kunut itu bisa doa yang tadi atau minimal ad-doa as-sana wa doa
Ya. Jadi kunut itu ada bacaan yang maksur, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait sampai selesai. Nah, kalau tidak memungkinkan maka bisa diganti dengan ad-du'a was-sana. Doa itu memohon, as-sana memuji. Misalnya makmumnya biasa kunut, imamnya tidak kunut, maka tidak perlu baca Allahumma hdina fiman hadait kepanjangan. Nanti mukhalafah dengan imamnya kejauhan, perbedaan. Maka cukup ad-du'a was-sana, membaca doa dan memuji. Contoh yang paling mudah, Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli, doa, ya ghafur, sana pujian. Atau Allahumma arhamni ya rahim. Allahumma arhamni, doa, ya rahim, sana pujian. Allahumma arhamni ya rahman, boleh ya. Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli, doa, ya ghafur, sana. Jadi tidak perlu, apalagi berbeda dengan yang lainnya, tidak perlu ya. Akhirnya jadi fitnah. Kalau yang biasa kunut, kemudian makmum menjadi makmum, imamnya tidak baca kunut, cukup membaca Allahumma gfirli ya ghafur. Itu sama seperti kunut. Kalau baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina itu kan panjang. Imam sudah sujud, sudah di mana dia masih berdiri. Nantinya jadi fitnah ya, jadi beda dengan yang lain. Nah itu. Kemudian wayam bagi al-i'tina'u bil ikhlas. Maka yang bagi itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Jadi tergantung konteksnya ya. Wayam bagi dan wajib al-i'tina'u memperhatikan bil ikhlas terhadap ikhlas. Ya. Apa yang disebut dengan ikhlas? Wahwa, yaitu al-amalu beramal lillahi hanya karena Allah Ta'ala Maha Suci Allah, wahdah satu-satunya. Jadi ikhlas itu yang paling simpelnya ini. Definisi ikhlas itu al-amalu lillah wahdah. Beramal hanya karena Allah saja, bukan karena selain Allah. Ya, jadi kalau apa yang disebut ikhlas, ya, definisi paling simpel ini, al-amalu lillah wahdah. Beramal hanya karena Allah. Kalau beramal karena Allah berarti bukan karena diri kita. Maka nalillah laisa linnafsik, laisa linafsik. Kata ulama, maka nalillah laisa linafsik. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah berarti bukan untuk diri kita. Kalau mengamalkan untuk diri kita berarti bukan karena Allah. Ya. Misalnya yang bukan karena Allah, ya, sholat hanya untuk kesenangan diri, misalnya supaya supaya karirnya nanjak, supaya apalagi misalnya. Itu kan untuk kepentingan pribadi. Ya. Atau yang kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu ikut jihad tetapi bukan li'ila'i kalimatillah, tapi supaya mati syahid. Jadi kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir, orang berjihad itu niatnya bukan ingin syahid. Berjihad itu ingin menegakkan agama Allah. Kalau mati syahid itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan dirinya. Syahid itu kan yang diuntungkan siapa? Dirinya. Dan kebayang kalau orang jihad niatnya untuk syahid, maka perangnya nggak bakalan serius. Pas ayah panah tenang syahid. Akhirnya bukan li'ilai kalimatillah, malah kalah. Makanya kata Syekh Nawawi itu salah niat jihad itu. Makanya para ulama mendefinisikan jihad itu kan man qatalal kufar li'ila'i kalimatillah. Orang yang memerangi kafir harbi li'ila'i kalimatillah, niatnya untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari syahid. Mencari syahid itu kepentingan diri. Syahid itu kalau memang waktunya meninggal medan perangnya syahid, kalau waktunya tidak meninggal medan perang ya bukan bagiannya. Sama seperti misalnya orang yang kena reruntuhan atau terbakar itu kan syahid, tapi syahid akhirat. Misalnya pas gempa, kalau kita keluar lari itu masih bisa.
tapi karena ingin syahid atau itu bukan syahid, bunuh diri. Jadi kayak syahid itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau memang waktunya syahid ya syahid. Kalau ada waktu kabur ya kabur. Ya, kebakaran nggak apa-apa lah, biar syahid. Padahal kalau kabur masih bisa. Pas perang nggak apa-apa lah, kenapa nage, nah syahid. Akhirnya apa? Perangnya tuh serius, akhirnya kalah. Padahal tujuannya li'ilai kalimatillah, akhirnya tidak menjadi li'ilai kalimatillah. Maka ikhlas itu al-amalillahi ta'ala wa hanya untuk Allah, bukan untuk diri pribadi. Ya. Bukan untuk diri. Kalau untuk diri pribadi itu bukan ikhlas. Ya. Maka dalam hadis ya diriwayatkan oleh Imam Hakim, ini luar biasa ya. Akhlis dinaka yakfikal qalil minal amal. Ini luar biasa ya. Akhlis dinaka, ikhlaslah dalam beragama, yakfikal qalil minal amal. Maka amal yang sedikit sudah cukup bagi. Amal sedikit, ikhlas itu sudah cukup. Ya. Akhlis dinaka yakfikal qalil minal amal. Ikhlaslah dalam beragama, maka amal yang sedikit itu sudah cukup. Sebagai itu diriwayat oleh Imam Al-Hakim. Ya, Imam Hakim itu dalam kitabnya Mustadrak, punya kitab namanya Al-Mustadrak. Makanya sering ya disebutkan sebagai banyak ulama hadisnya yang ini kemudian dikuatkan oleh para ulama, al-qalil minal amal ma'al ma'rifah khairun minal katsir fil amal bidunil ma'rifah. Orang yang beramal walaupun sedikit tetapi ma'rifatullah itu jauh lebih baik dari banyak amal tapi tidak makrifat kepada Allah. Orang yang makrifatullah itu orang yang tahu bahwa ibadah itu bukan ibadah yang dia kerjakan itu bukan untuk menembus surga. Karena surga itu diberikan bukan karena amal tapi karena rahmat Allah. Kalau amal kita yang jadi hitungan surga itu nggak sebanding ya, terlalu rendah. Maka yang surga itu karena rahmat Allah. Pahala itu karena rahmat Allah. Itu orang yang ma'rifatullah itu dia tahu posisi sholat itu seperti apa. Kalau yang tidak ma'rifatullah, kita sholat itu untuk menembus surga. Kalau kita sholat lalu tidak dimasukkan ke surga, wah ini Allah tidak adil. Itu kan ma'rifatullahnya kurang. Ya. Makanya orang yang ma'rifatullah itu dia tidak bersandar kepada amal tapi bersandar kepada Allah. Itu kata Imam Ibnu Athaillah, min alamatil i'timad 'alallah nuqsanur roja inda zalal. Ya. Tanda dia bersandar kepada amal tapi tidak bersandar kepada Allah ketika ada kekurangan dalam ibadahnya, maka dia nuqsanur roja, maka roja kepada Allahnya jadi berkurang. Kenapa? Karena amal saya seperti ini. Akhirnya rojanya berkurang. Padahal roja itu kepada Allah, apapun amal kita, maka jangan pernah mengurangi roja kepada Allah, harapan kepada Allah. Nah, ini menjadi solusi ya. Solusi apa? Solusi ketika sholat kita nggak pernah khusyuk. Itu dijelaskan Imam Ibnu Athaillah, itu luar biasa ya. Kan kalau kita ditanya, apakah sholat khusyuk? Kan sulit jawabnya. Mungkin lebih gampang menjawab tidak khusyuk. Ya. Lalu kita, ini udah berusaha, masih kene ngalamun. Ya. Setiap sholat ngalamun ya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, la tai'as min qabuli amalan lam tajid fihi halawat wujudul hudur. Jangan pernah putus asa ketika di dalam sholat kita tidak menemukan hadir hati, sering ngelamun. Itu putus asa, santai. Kenapa? Farubbama qubila minal amal malam tudrok samratuh ajilat. Karena bisa jadi qabulnya amal itu tidak langsung diberikan ketika itu, tapi ajilan nanti. Ya, jadi Imam Ibnu Athaillah mengatakan seperti ini. Salah satu tanda dikabulnya amal itu adalah ketika merasakan nikmatnya ibadah. Kemudian hadir hati ketika sholat.
Nah, lantas ketika sholat kita tidak pernah menikmati atau tidak pernah hudur. Lalu dijawab lagi oleh Ibnu Athaillah, maka jangan pernah putus asa walaupun kita seperti itu. Kenapa? Bisa jadi kabulnya kita itu bukan hari itu tetapi nanti diakhirkan. Ya. Bahkan dalam redaksi lain ini luar biasa juga ya. Ketika kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat, itu bisa jadi lebih baik, itu bisa jadi baik bagi kita. Jadi ketika kita berusaha khusyuk ngalamun deui, maka kata Imam Ibnu Athaillah bisa jadi itu lebih baik bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita tidak khusyuk, kita akan terus berusaha supaya khusyuk. Dan kita akan terus merasa khauf minallah. Akhirnya tersombong. Kenapa? Ya sholat saya masih seperti ini, tidak khusyuk, ya. Akhirnya berusaha terus khusyuk, dan selain itu dia khauf minallah. Ada ketakutan kepada Allah karena sholatnya belum khusyuk. Ya. Dan Allah memasukkan surga itu bukan karena sholat khusyuk, tapi karena rahmat Allah. Kita disuruh khusyuk, tapi ketika belum khusyuk, ya sudah kita jalani, kita berusaha, dan kita khauf minallah. Ya, bisa jadi usaha kita yang dihitung oleh Allah bukan khusyuknya. Karena Allah memasukkan ke dalam surga itu bukan karena ibadah kita yang khusyuk, atau bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Ya. Itu solusi bagi sampai hari ini kita sulit khusyuk. Walaupun terus harus kita latih, ya. latih terus, tapi masih belum khusyuk ya terusin aja, ya. Dan jangan pernah mengurangi roja kita kepada Allah walaupun sholat kita tidak khusyuk. Kalau kita mengurangi harapan kepada Allah, itu tanda karena sholat kita tidak khusyuk, itu tandanya kita iktimad alal amal bukan iktimad alallah. Kita bersandar kepada amal kita bukan kepada Allah. Ya. Wayam bagi al-hudur. Sebentar lagi. Wayam bagi dan seyogyanya al-hudur. Apa yang disebut hudur di dalam sholat? Wahwa ayya'lama mengetahui bima yakul apa yang dibaca, wayaf'al dan apa yang dikerjakan. Jadi dalam sholat itu ada hudur, ada khusyuk. Hudur itu hadir. Apa yang maksudnya hadir itu apa? Tahu apa yang dibaca, tahu apa yang dikerjakan. Karena seringkali sholat kita tidak tahu apa yang dibaca, tidak tahu apa yang dikerjakan. Pernah? Sering. Tahu-tahu, oh, ini rakaat kedua ya. Atau tahu-tahu tasyahud akhir. Oh, nyai. Nah, itu belum hudur. Maka dari awal diusahakan. Berusaha supaya hadir, walaupun nanti tidak hadir, kembali kepada Imam Ibnu Athaillah. Ya. Kita berusaha, bermujahadah, berijtihad supaya hudur, lalu setelah mulai sholat akhirnya ngalamun, yaitu di luar kendali kita. Nah, jadi pertama sholat itu harus hudur, yang kedua khusyuk. Khusyuk itu apa? Sukunul a'dha. Jadi anggota badan itu tenang, tidak banyak gerak. Karena kalau banyak gerak itu pasti mengganggu kehusuan, mengganggu hudur. Gagaro, wah itu pasti mempengaruhi fokus, ya, pasti mempengaruhi fokus. Maka khusyuk itu pertama sukunul a'dha, anggota badannya tenangkan dulu, jangan banyak gerakan, minimal dulu itu. Wa hudurul qalb, baru hati dihadirkan. Ya. Wa tadabburu dzikri, tadabbur zikir yang dibaca ketika sholat. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ya. Zikir-zikir yang ada di dalam sholat itu tadabbur. Tetapi tadabburnya kata ulama cukup tadabbur ijmalan, tidak perlu tafsilan. Subhana rabbiyal azim itu kan mengagungkan Allah, maha suci Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya. Jadi ketika membaca tasbih, ijmalnya apa? Mensucikan Allah. Nah, itu cukup, itu sudah termasuk tadabbur, tidak perlu itu kalau baca Quran saja ya. Kalau per huruf di tadabbur itu ketika baca Quran, ketika murojaah. Kalau dalam sholat itu cukup ijmal aja sudah lumayan gitu ya. Wa tadabbur zikir, ya. Sampai seberapa menit nih kan? Selesai ya.
atau sampai saya wajib dulu sholat. Ya. Wa innama sama ya, tadabbur zikir ataupun tadabbur tilawah sama. Yang penting garis besarnya ijmalan. Tidak perlu setiap huruf, setiap kalimat kita tadabburi. Alhamdulillah. Intinya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Nah, itu sudah luar biasa ya, fokus di dalam tadabbur bacaan. Fa innama yataqabbalallahu minas salat biqadril hudur, dan sesungguhnya Allah menerima salat biqadril hudur, seukuran yang hadir ketika salat. Hadirnya 2 menit, ya diterimanya 2 menit. Sisanya ngalamun. Tapi tetap ya, jangan pernah mengurangi roja kepada Allah ketika ada kekurangan di dalam ibadah. Tugas kita itu menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Adapun nanti khusyuk, tidak hudur, itu hal lain. Ya. Kemudian wa yahrumu riya. Riya itu lawannya ikhlas. Maka haram riya fi sholati, di dalam sholat, wa ghairiha, ataupun di luar sholat. Ya, riya itu di luar sholat, tidak haram sholat, ya haram. Ya. Apa yang dimaksud riya? Al-amal li ajlin nas. Beramal untuk manusia. Kalau lebih pasnya itu al-amal di sini maksudnya, kata Syekh Nawawi, al-amal itu iqaul qurbah. Ya, itu perlu dipaskan ya. Wahwa, yang dimaksud riya itu al-amal, maksud amal di sini al-amal bermakna al-qurbah. Qurbah itu mendekatkan diri kepada Allah, ibadah. Li ajlin nas, untuk manusia. Karena ada amal yang dibolehkan untuk manusia, yaitu misalnya kita dandan, kita memakai wangi-wangian, supaya apa? Untuk manusia, supaya orang lain tidak terganggu, supaya orang lain menikmati. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh li ajlin nas itu ibadah, al-qurbah. Tapi kalau at-tajammul, memakai pakaian supaya orang lain nyaman lihatnya, pakai wangi-wangian supaya itu li ajlin nas, justru nggak ada masalah, justru li ajlin. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasul, innallaha ta'ala yuhibbu lil abdi ayyatazayyana li ikhwanihi. Allah menyukai hamba yang atazayyan, berhias, li ikhwanihi, untuk sesama muslim. Ya, idza kharaja ilaihim. Yang tidak boleh itu ketika amal itu dalam arti kurbah, ibadah. Kalau ibadah itu murni karena Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah mau 8:30. Cukup? 8:30. Atau sedikit lagi ya, ada nanggung ini. Jadi fikih itu hanya menjelaskan, ini penting ya. Fikih itu hanya menjelaskan sah atau tidak. Tidak menjelaskan diterima atau tidak. Qabul atau ghair qabul itu tidak dibahas dalam fikih. Itu dalam tasawuf, dalam tazkiyatun nafs. Makanya jarang dalam kitab fikih berbicara apakah caranya qabul itu seperti apa. Bukan apa-apa ya, fikih memang fokusnya bukan di sana, tapi sah atau tidak. Tapi kalau masalah itu dalam tazkiyatun nafs, dalam akhlak, dalam tasawuf, itu baru menjelaskan bagaimana supaya ibadah itu qabul, bukan hanya sah. Maka qabul itu, ibadah itu ada kalanya sah tapi tidak dikabul. Kapan sah tidak dikabul? Ketika sesuai dengan aturan fikih tetapi tidak ikhlas. Ya. Jadi tahapannya pertama sah, lalu setelah itu qabul. Sah itu apa? Memenuhi semua aturan fikih. Kalau qabul, pertama harus sah, kedua ikhlas, ketiga halal. Ini 3 ya. Syarat qabul itu 3. Syarat qabul itu pertama harus sah. Sah itu artinya sesuai dengan aturan fikih. Tidak mungkin dikabul ketika sholat auratnya terbuka. Ya. Karena apa? Secara fikih sudah tidak sesuai. Maka yang pertama harus sah. Sah itu aturan fikih. Yang kedua ikhlas. Yang tadi ya.
al-amal lillah, hanya beramal karena Allah. Yang ketiga, halal harta yang digunakan, halal pakaian yang digunakan, halal tempat yang, pokoknya halal. Halal yang digunakan untuk ibadah. Maka orang yang haji menggunakan uang korupsi, hajinya memenuhi semua rukun syarat wajib haji. Tetap, apakah dia sah? Sah. Sesuai aturan fikih. Tapi tidak qabul. Kenapa? Menggunakan harta yang haram. Ya. Atau haji, aturan fikihnya digunakan, hartanya halal, tapi niatnya mau pilkada. Nah, itu pun tidak qabul. Karena qabul itu syaratnya sah secara fikih, kemudian ikhlas hanya karena Allah, yang ketiga halal harta yang digunakan. Nah, itu qabul. Nah, dalam fikih itu jarang menyinggung itu karena fikih tujuannya bukan menjelaskan itu. Ya. Ya. Ketika sudah syarat qabul ini dikerjakan terus-menerus, maka kata ulama nanti al-usul ilallah. Dia akan sampai kepada Allah. Usul kepada Allah itu apa? Al-qat'u amma siwallah. Terputus dari selain Allah. Nah, itu makomnya Nabi, makomnya Rasul, makomnya sahabat, makomnya aulia. Al-qat'u amma siwallah, terputus dari selain Allah. Hati itu walaupun kita berinteraksi dengan orang lain, tapi hati hanya untuk Allah. Itu disebut al-usul ilallah. Jadi jasadnya bergaul dengan orang lain, tapi tidak menyandarkan apapun kepada manusia, hatinya hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan usul ilallah. Ya. Itu mungkin ada yang ditanyakan atau cukup? Kan jadi tadabbur ijmalan tadi. Ya. Kadang banyak orang-orang awam itu ketika sholat, misalkan dalam sholat itu Tadabbur. karena imamnya terlalu menghayati, Ya. akhirnya jemaah nangis sebenarnya. Tapi menangisnya itu bukan karena mentadaburi si suratnya, tapi mungkin karena ingat dosa ke orang tua dan sebagainya. Ini bagaimana tadi secara penghukuman? Kalau aslinya tidak apa-apa ya. Ijmalan itu batas minimal ya, minimal ijmalan. Kalau misalnya dia bisa tafsilan dan tidak tidak membuat panjang bacaan dan makmum akhirnya seperti tadi ya, jadi madorot, itu tidak ada masalah. Tetapi nangis pun itu perlu diperhatikan. Kalau nangis sampai keluar suara huruf, itu secara fikih membatalkan. Kalau nangis biasa mungkin nggak ada masalah ya, beberapa cuman terseduh-seduh. Tapi kalau sampai itu keluar huruf, di secara fikih keluar huruf itu bisa membatalkan sholat. Ya, makanya tadabbur itu harus sesuai dalam aturan fikih. Jadi fikih itu kan aturan dohir ya. Aturan dohirnya harus dijaga, aturan hatinya itu pun harus dijaga. Nah, jadi kalau tadabbur tafsil tidak ada masalah selama ketika misalnya nangis tidak sampai mengeluarkan huruf ya, itu nggak ada masalah. Atau tidak sampai memanjangkan, sedangkan di belakang ada makmum yang seperti tadi orang tua, orang sakit, ya. Nah, kalau dalam misalnya tarawih dan tahu bahwa tarawih di sana misalnya 1 juz, itu nggak ada masalah, ya. Misalnya dari awal bahwa tarawih di sini 1 juz. Jadi kalau mau ke sana sudah tahu konsekuensinya 1 juz. Kalau tarawih insya Allah nggak ada masalah. Kemudian tarawih kan sunnah. Kalau tidak kuat berdiri, duduk. Ya. Atau kalau baru kuat 8 rakaat atau 4 rakaat ya sudah nanti dilanjutkan. Kalau sunnah. Tapi kalau wajib memang itu harus lebih diperhatikan. Ya. Jangan sampai kepanjangan. Kemudian yang di belakang akhirnya ada yang kerepotan. Ya. Jadi kalau tadi tafsilan nggak ada masalah, just bagus ya. Kalau bisa tafsilan bagus. Tetapi tidak harus sampai ke sana. Ya, tidak harus sampai ke tafsilan. Tapi kalau bisa tafsilan boleh, ya, tidak masalah. Walaupun tidak sesuai dengan ayat yang dibaca, gitu. Ayat yang dibaca tentang perang, isi jamaah malah nangis dosa orang tua, gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan. Nah, kalau di sini ya,
eh Syekh Nawawi mengatakan kenapa tafsil ada kalanya tidak baik, li'annahu yushgilu amma huwa bisodadi. Karena itu akan memalingkan dari apa yang ada di depannya. Ini disebutkan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Ya. Misalnya tentang perang atau tentang apa misalnya? Ya, tentang orang tua, tapi ingatnya yang lain. Ya, itu bisa masuk kategori yushgilu amma huwa bisodadi. Jadi memalingkan dari apa yang sedang dihadapi. Yang dihadapi itu ayat tentang perang misalnya. Harusnya tadaburnya itu. Ya. Jadi boleh tafsil ya, selama tidak yushgilu amma bisodadi. Tapi itu kan agak sulit ya. Gimana memastikan makmum tidak yushgilu amma bisodadi? Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya cukup ijmali lah ya, cukup ijmali. Tapi kalau bolehnya boleh. Jadi kalau ada orang yang seperti itu ya nggak ada masalah ya, tidak perlu diingkari gitu. Ini di Syekh Nawawi yang mengatakan wa tadabburu qiraah ay ta'ammal ma'aniha ay ijmalan la tafsilan li annahu yushghiluhu amma huwa bisadadi. Di sana syarahnya gimana di sana ayat? Yang bagi alal abdi ayat tadabbaru fi salatihi ma yatluhu wa yasma'uhu min kalamillah min kalamillah ta'ala wa yata'ammal wa yatafaham ma'ani ayat ijmalan la tafsilan li anna ta'ammalaha tafsilan yasguluhu amma huwa bi sadadihi. Hampir mirip ya, hampir mirip. Itu syarah siapa? Dr. Ahmad Yusuf. Iya. Kalau baca Quran lagi sedang biasa sendiri itu nggak ada masalah, itu sedalam-dalamnya nggak ada masalah ya. Tapi kalau dalam sholat ini cukup ijmalan saja, ya cukup ijmalan. Ada lagi silakan. Itu tadi yang menarik ini ya, Imam Ibnu Athaillah. Kadang hikam itu banyak menjawab beberapa masalah yang kita hadapi ya. Salat nggak khusyuk, doa nggak diijabah misalnya. Kata Imam Ibnu Athaillah, ada kalanya tidak diijabah itu lebih baik mungkin. Ya. Kenapa? Pertama bisa jadi kerak non istilahnya ya. Karat dalam hati kita itu sangat tebal sehingga perlu waktu yang lama baru diijabah. Atau yang kedua, supaya kita terus ijtihad di dalam berdoa ya, dan kita terus merasa khauf, takut kepada Allah, amal kita belum baik ya, sholat malaweng ya. Nah justru yang baik kan itu ya, khauf minallahnya. Yang baik itu khauf minallahnya. Kemudian ijtihadnya, usaha kitanya. Karena yang penentu masuk surga bukan surga itu bukan khusyuk tidak khusyuk. Ya, tetapi rahmat Allah. Dan rahmat Allah caranya banyak, ya. Bisa karena khauf kita, bisa karena usaha kita ingin sholat khusyuk walaupun enggak khusyuk-khusyuk. Seperti itu. Cukup mungkin? Ada lagi? Kalau tidak ada kecukupan sekian ya, alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.